tes. Cek. Cek. Tes. Oke ya, suara saya sudah masuk. Langsung saja saya mulai pertemuan pada sore hari ini. Ya, ini pertemuan ke-6, tapi masih ada di modul kelima karena pada minggu kemarin kita libur akhir tahun ya. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus akan saya sosialisasikan terkait teman-teman untuk menjaga protokol kesehatan. Tolong ya dijaga protokol kesehatan. Semoga dengan harapan apa? Semoga pandemi ini cepat berakhir, terus kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa lagi di kuliah offline. Tentunya teman-teman pun menginginkan hal itu. Kalau kita offline lebih bisa komunikatif, lebih bisa saling diskusi dan lain sebagainya, gitu ya. Itu. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait, Pak, saya belum bisa menginstal exploit-nya, dan banyak sekali ya yang belum, dan yang sudah hadir juga banyak ini teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja saya mengulangi sebentar terkait cara instalasi script-nya, gitu ya. Teman-teman semua, masa belum ada yang belum sama sekali? Harusnya kan minimal 1 atau berapa lah sudah. Kalau belum semua ini ada apa? Apakah memang softwarenya yang belum diinstal, atau memang tidak ada PC atau laptop yang sesuai dengan spek yang diinginkan, atau bagaimana, atau memang informasi yang disampaikan kurang? Nah, itu perlu kita pikirkan bersama-sama, perlu kita diskusikan di pertemuan pada sore hari ini. Dan semoga pertemuan sore hari ini teman-teman sudah menginstal semua, gitu ya. Pertama, teman-teman pastikan ada komputer semua, ada laptop semua. Ya, spek minimal RAM 4 GB, gitu ya. 2 GB bisa. Cuma untuk Xclip semisal diinstal RAM 2 GB dengan RAM 2 GB nanti terlalu berat saat di-run, saat dioperasikan dan lain sebagainya. Nanti hanya hasilnya nge-lag, not responding dan lain sebagainya. Minimal 4 GB lah. Semisal belum punya, Pak, ya semisal belum punya, mungkin teman-teman ya bisa pinjam dulu gitu, enggak masalah. Mentok-mentoknya pinjam dulu gitu ya, karena kita kan juga nggak tahu persoalan orang masing-masing. Selanjutnya, pastikan teman-teman sudah mempunyai folder yang saya bagikan ya. Saya kan ada folder software yang saya bagikan ke teman-teman. Ketika ada 4 file, pastikan ini dulu ya, pastikan ada 4 file ini dulu. Harusnya sudah bisa loh, Pak, saya mencoba tutorialnya seperti yang Pak Sidik sampaikan, tapi kok masih error ya, Pak?
Nah, itu saya juga bingung errornya di mana, karena kita pun ya memang karena konsekuensi dari kuliah online itu pendampingannya, fasilitasinya emang terbatas, tidak bisa melihat langsung, itu memang repot. Langkah pertama ini saya flashback ke belakang saja dulu lah, nanti coba teman-teman diinstal lagi. Langkah awal teman-teman install dulu JDK dari saya. JDK ini diinstal. Nah, bukti kalau laptopnya teman-teman sudah ada JDK-nya atau belum. Pak, JDK apa? JDK itu bahasa Java, ya, bahasa pemrograman Java, JDK ini. Nah, kalau di laptopnya teman-teman sudah terinstall atau belum terinstall, cek saja di control panel, ya, teman-teman klikkan di pencarian control panel, ya, control panel, nanti bisa dilihat sudah ada Java-nya atau belum. Kalau di tempat saya ini tak geser-geser, ada 2 Java, Java 7 update 25, Java SE Development Kit 7 update 25. Nah, ini berarti saya sudah menginstal yang Java 7 U25 ini, update U25 ini, ya. Ini berarti sudah saya install. Kalau teman-teman semisal di laptop atau komputernya teman-teman semua ada Java-nya, tolong bisa di uninstall dulu, ya. Java 7-nya di uninstall, Java 7-nya juga di uninstall semua dulu. Kalau sudah di uninstall, kalau di control panel sudah bersih, tidak ada Java-nya, silahkan diinstal JDK 7 update 25 dari saya, diinstal, ya. Nah, bukti Java terinstall atau tidak, bukti Java berhasil menginstal atau tidak itu apa? Dicek saja di desktop ini. Di desktop ini ada netbin, ya. Kalau teman-teman semua sudah menginstal JDK 7U25, nanti kalau sudah terinstall pasti ada aplikasi baru namanya netbin. Ini otomatis ketika kita sudah menginstal Java, otomatis netbin terinstall. Itu langkah awal. Nah, dicek dulu di punya teman-teman sudah terinstall atau belum, ada netbin-nya atau tidak, ya. Terus langkah kedua, silakan teman-teman folder Esclip ini dibuka, ya. Nanti akan ada 14 item, ya, atau 14 file. Silakan pilih yang Esclip aplikasi. Silahkan pilih tipe Esclip aplikasi. Size-nya 312. Pak, Esclip saya tak buka, Esclip-nya ada, tipenya aplikasi, tapi size-nya 150 KB. Berarti korup, berarti terkena virus, berarti ada masalah di laptopnya teman-teman. Silahkan antivirusnya, silahkan virusnya bisa dibersihkan dulu. Ini ya, pastikan aplikasinya ada 14 item dan yang di esclip.exe-nya size-nya 312. Nanti kalau kurang dari 312 mungkin ada yang korup. Nah, solusinya bagaimana Pak Sidik? Biar esclip-nya ini tidak kedetek virus atau tidak dimakan virus, ya otomatis silakan teman-teman bisa dicek dulu, ya, di nonaktifkan dulu lah. Yang dinonaktifkan apa Pak? Software antivirusnya, Smadafnya dinonaktifkan dulu, dicoba. Terus mungkin Avast-nya dicoba dinonaktifkan dulu. Itu bagaimana, ya. Kalau sudah dicoba, diklik 2 kali, ya, diklik 2 kali pada Esclip, ya, atau klik kanan run administrator, ya. Nanti kalau bisa langsung muncul tampilan seperti ini, berarti
Xclip itu tidak diinstal. Xclip itu sifatnya portable. Ketika kita open administrasi, kita akan langsung disajikan tampilan seperti Java Script ADT, ya. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini atau terbuka seperti ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman aktifkan. Apa Pak yang diaktifkan? Yang diaktifkan adalah SDK-nya, ya. Ya, diaktifkan SDK-nya ini. Ya, caranya bagaimana Pak? Saya masuk di Xclip-nya yang tadi saat di run langsung jalan, masuk ke Windows, terus masuk di Android SDK Manager. Saya masuk di Android SDK Manager. Nih teman-teman, ya saya ulangi, masuk ke Android SDK Manager di sini. Ini ya, Windows Android SDK Manager. Saya klik. Nanti akan ada progres. Ya. Nah, di tempat saya ini kan sudah saya install. Ya, jadi dia tidak meminta lagi browse-nya, tapi nanti di tempatnya teman-teman tampilannya berarti seperti ini ya. Coba saya bukakan. Nah, ini nanti diminta SDK pad-nya. Ini kan SDK pad ya. Kalau di saya kan D Xclip Software SDK. Nah, nanti di teman-teman disesuaikan. Ininya disesuaikan. Ini ya. Ketika sudah terbuka, lah ini loh. Ya. Bisa lewat sini juga, atau tadi yang otomatis langsung tadi sebetulnya otomatis. Tapi kalau mau lewat teknisnya lewat sini juga bisa. Ya. Pertemuan 2 silahkan dibuka. Windows ini juga bisa sebetulnya. Preference. Nah, terus masuk ke Android. Nah, ini SDK lokasi. Browse ya. Browse. Lari ke tempat kita SDK kita tadi. SDK kita tadi mana? Kalau di saya kan ini. Ya, di dalam folder Xclip ada SDK. Nah, di sini teman-teman arahkan ke sini SDK ini. Nah, tinggal teman-teman disimpan di mana. Silakan disesuaikan masing-masing. Ya, silakan disesuaikan seperti ini. Berarti kalau di saya software SDK terus apply oke. Ini juga bisa saya seperti ini. Nanti otomatis akan muncul 3 Android ini tambahan. Apply oke. Tuh. Kalau sudah tidak ada kendala, langkah selanjutnya adalah teman-teman masuk ke Windows, terus masuk ke Android virtual. Berarti maksudnya Android virtual itu kita memasukkan emulator atau simulator Android kita. Android bentuk software kita dimasukkan di sini. Nah, ini kalau punya teman-teman masih baru berarti ini belum ada, masih kosong semua. Silahkan teman-teman masuk di Definition, terus klik yang sudah disettingkan sana saja ya. Nexus SB Google ya. Terus create AVD. Ya, silahkan create AVD. Atau membuat manual juga bisa di sini, new device. Repot, teman-teman harus membuat. Dengan langsung saja dipilih yang sudah ada, dipilih. Yang sudah ada dipilih. Tapi kalau saran saya yang atas saja lah. Create AVD. Ya, create AVD. Kalau sudah diklik nanti akan muncul di sini AVD.
klik, coba di start, bisa enggak? Nah, ini proses merun. Nanti kalau berhasil ya ini sampai lah akan muncul tampilan emulatornya, Android emulatornya, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tampilannya. Sudah selesai. Kalau teman-teman sudah muncul emulatornya seperti ini, berarti otomatis instalasi Eclipse-nya sudah sukses. Gitu ya. Itu adalah cara instalasi yang kemarin. Intinya kalau sudah muncul emulatornya seperti ini dan bisa dibuka, berarti punya teman-teman sudah sukses. Itu ya. Oke, itu yang di pertemuan kemarin. Silahkan coba di pertemuan 2 dipahami atau ikuti langkah-langkahnya. Oke, itu. Kita lanjutkan di pertemuan kelima. Nah, ini kita gerak cepat. Nih. Nih, teman-teman. Oke ya. Di pertemuan kelima, di modul kelima dan pertemuan keempat, saya begini, agar teman-teman mudah memahami, saya sarankan dicetak modul dari saya biar bisa dibaca dan pelajari. Kalau hanya di copy ke laptop, saya yakin tidak dibaca. Dan semisal dibaca pun nanti kurang detail. Itu ya. Saya harap teman-teman sudah terinstall semua. Semisal ini mau saya lanjutkan di pertemuan kelima, ya berpikirnya itu ya, kan teman-teman juga belum ada yang menginstal juga dan belum ada yang sukses. Apakah di sini ada yang sudah berhasil instalasi Eclipse-nya dan menampilkan simulatornya? Harusnya dari semua sudah ada yang berhasil, apalagi yang cowok biasanya. Ini semoga banyak yang cowok. Ini ya, di dalam folder Eclipse ada SDK. Nah, di sini teman-teman arahkan ke sini SDK ini. Nah, tinggal teman-teman disimpan di. Oke ya. Saya menunggu balasan. Sudah, Pak. Ini sip. Ini kirim SS emulatornya ke grup dan lanjutkan tugas yang belum. Ini ya, untuk yang sudah silakan lanjutkan di pertemuan atau proyek kelima. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya tadi dibuka Eclipse-nya, dibuka ya seperti tutorial yang ada. Silakan buat project baru aplikasi ya. Caranya aplikasi name dan project name beri nama P2 Bottom saja. File ya, file new
Android aplikasi project. P2 button. A project with that name already as in the workspace. Jadi folder dengan nama ini sudah ada. Jadi teman-teman di tempat saya, tapi kalau di tempat teman-teman kan mungkin belum ya, silakan dibuat. Nah, ini ada ini P2 bottom 1, berarti di kelas-kelas yang lain sudah pernah dibuat. P2 button ya, kelas 2 misalnya ya, bisa kan? Langkah selanjutnya silahkan previous ya, hilangkan example dotnya. Di sini kan ada com.example.p2 button 3 ya. Saya hilangkan example-nya. Tinggal com.p2 button 3. Saya klik next terus. Nah, ini penting juga. Activity name adalah main activity, layout name adalah activity main. Kalau di sini apa? Di sini ini ya, activity name-nya main activity.java, layout-nya main_activity.xml. Dua file di poin 4 dan 5 ini penting, yaitu mana? Yaitu ini. Ini adalah poin ke-4, ini adalah poin ke-5. Dan sampai pertemuan ke depan nanti ini tetap diingat-ingat. So saya klik finish. Nah, P2 bottom 3 kita sudah membuat. Tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awalnya P2 bottom. Terus tinggal kita rubah deh ya. Kita cari di paletnya yang dibutuhkan apa. Kalau bottom di drag and drop, kalau tag view drag and drop, yang satu tadi tag fit ya, paint text drag dan drop, disesuaikan. Yang penting teman-teman yang sudah selesai, ini saya harapkan ke teman-teman semua, Pak Android virtual saya kok cuma satu ya, setelah dipilih yang Google. Untuk yang YHSKey, Pak Android virtual saya kok cuma satu ya. Setelah dipilih dari Google itu library-nya belum ditambahkan. Silakan ditambahkan. Tapi kalau misal hanya satu itu cara nambahkannya bagaimana Pak Sidik? Misalnya seperti itu. Tambahkan atau buat manual saja. Di sini ya, Android virtual dibuat manual saja, new. Buat manual, namanya apa? Ya. Simulator 2. Ya. Face-nya dirubah apa? Dicari yang paling ringan misal. Ya, terus oke apa? Itu ya. Tapi bagus, yang penting sudah bisa dulu. Silakan Mas YHSKey lanjutkan project dari saya. Maaf akunnya saya sudah terinstall script-nya, tapi belum sampai simulator Android-nya. Ini saya masih di kantor nih, kalau sudah di rumah. Daerah T sukses berarti simulator virtual sudah bisa di-run. Oke, enggak apa-apa tapi. Oke, itu ya, silakan di Oke. Teman-teman yang sudah selesai silakan dilanjut, karena saya mau melanjutkan juga banyak teman yang tanya sekali japri ke saya terkait cara instalasinya. Tapi yang sudah selesai bagus, saya acungi jempol. Jadi teman-teman bisa dilanjutkan sesuai tadi ya, tutorial sekilas saya ya. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat
gini ya, motivasi untuk kita semua, semoga pandemi ini cepat kelar, cepat berakhir ya. Sayangi orang-orang di sekeliling kita, di sisi-sisi kita, apalagi balita, lansia, orang tua itu rawan sekali, dan kita sudah melihat bahwa corona itu nyata. Di sekeliling kita sudah banyak sekali yang terkapar dan lain sebagainya. Itu ya, selamat mengerjakan. Mahasiswa harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Kita bukan lagi siswa, kita bukan lagi anak SMK, kita sudah menjadi mahasiswa. Motivasilah diri sendiri, ya. Berharaplah, berilah semangat pada diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, itu. Caranya bagaimana Pak biar semangat? Ya, jelas tentunya. Oh, ini saya harus mengerjakan, saya harus ngutak-ngatik biar bisa. Mumpung saya masih muda, mumpung saya belum punya banyak kegiatan. Kalau sudah tua, saya pikir agak lebih berat. Ya, yang sudah selesai minta tolong teman-temannya diajari atau didiskusikan. Kiat bisanya itu seperti apa? Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi name dan project name beri nama P2 Bottom saja. File ya, file new, pilih Android aplikasi project P2 button. A project with that name already as in the workspace. Jadi folder dengan nama ini sudah ada. Jadi teman-teman di tempat saya, tapi kalau di tempat teman-teman kan mungkin belum ya, silakan dibuat. Nah, ini ada ini P2 bottom 1, berarti di kelas-kelas yang lain sudah pernah dibuat. P2 button ya, kelas 2 misalnya ya, bisa kan? Langkah selanjutnya silahkan previs ya, hilangkan example.nya. Di sini kan ada com.example.p2 bottom 3 ya. Saya hilangkan example-nya. Tinggal com.p2 button 3. Saya klik next terus. Nah, ini penting juga. Activity name adalah main activity, layout name adalah activity main. Kalau di sini apa? Di sini ini ya, activity name-nya main activity.java, layoutnya main_activity.xml. Dua file di poin 4 dan 5 ini penting, yaitu mana? Yaitu ini. Ini adalah poin keempat, ini adalah poin kelima. Dan sampai pertemuan ke depan nanti ini tetap diingat-ingat. So saya klik finish. Nah, P2 bottom 3 kita sudah membuat. Tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awalnya P2 bottom. Terus tinggal kita rubah deh ya. Kita cari di paletnya yang dibutuhkan apa. Kalau bottom di drag and drop, kalau tag view drag and drop, yang satu tadi tag fit ya, paint text drag dan drop, disesuaikan. Yang penting teman-teman yang sudah selesai, ini saya harap ya, saya harapkan ke teman-teman semua, Pak, Android virtual saya kok cuma satu ya, setelah dipilih yang Google. Untuk yang YHSKI, Pak, Android virtual saya kok cuma satu ya. Setelah dipilih dari Google itu library-nya belum ditambahkan, silahkan ditambahkan. Tapi kalau misal hanya satu itu, cara nambahkannya bagaimana Pak Sidik? Misal seperti itu, tambahkan atau buat manual saja. Di sini ya, Android virtual dibuat manual saja, new, buat manual, namanya apa ya,
simulator 2 ya, device-nya dirubah apa, dicari yang paling ringan misal ya, terus oke apa itu ya. Tapi bagus, yang penting sudah bisa dulu. Silahkan Mas Yeheskil lanjutkan project dari saya. Maaf, akunnya saya sudah terinstall script-nya, tapi belum sampai simulator Android-nya. Ini saya masih di kantor nih, kalau sudah di rumah daerah T sukses berarti